Oke, jumpa lagi di channel Kreo Jumpun. Di sini kita akan melanjutkan dari video kemarin tentang mengenal habitat asli dari Cana Maru. Oke, di sini kita langsung di lokasi Sungai Air Merah. Cuman kita ini masih di muara depannya. Oke, kita akan menjelaskan beberapa lagi dari lanjutan video kemarin. Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kreo Jumpun. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terus support channel ini agar terus dapat berkembang. Terima kasih. Oke kawan-kawan, di sini kita akan melanjutkan video dari kemarin dari mengenal habitat asli Cana Maru. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang air yang kita maksud air gambut kemarin, kita akan jelaskan, dan bagaimana tempat sebenarnya Cana Maru itu tinggal gitu. Airnya atau tempatnya kurang berarus atau gimana gitu. Jadi nanti kita akan berikan juga, kita akan memberi tips sebelum membeli Cana Maru. Jadi sebenarnya sebelum membeli Cana Maru itu kita perlu ada beberapa hal yang kita perlu ketahui sebelum kita menyesal nanti kan. Dan yang menyesal itu maksudnya dia kemungkinan akan mati setelah sampai atau bagaimana gitu. Jadi dari pengirim gitu mungkin dia tidak akan bertanggung jawab atau tidak ada garansi. Jadi kan yang rugi kita, bukan mereka yang jual. Jadi dimana kita perlu timbal balik di sini atau pelajaran, sedikit pelajaran untuk kita semua. Jadi di sini kita tidak karena kita tahu sepenuhnya gitu, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita sedikit memberikan atau sharing beberapa pengalaman untuk kita semua sesama pencinta Cana Maru agar bisa lebih berhati-hati dalam memilih Cana Maru begitu. Jadi di sini Cana Maru itu sebenarnya dia harganya semakin tinggi. Semakin tinggi itu kenapa? Karena Cana Maru di sini masih belum bisa di breeding atau dikawinkan untuk menghasilkan bibit-bibit dari Cana Maru itu atau generasi penerusnya gitu. Seperti anak-anak Cana Maru, baby-baby Cana Maru itu. Jadi untuk kawan-kawan itu tadi lebih hati-hati sebelum memilih Cana Maru atau membeli Cana Maru. Oke, jadi di sini sedikit penjelasan untuk air merah. Kenapa disebut dengan air gambut di sini? Sebenarnya air gambut itu ialah dari kandungan-kandungan dari bekas akar-akaran atau tumbuh-tumbuhan yang telah mati gitu. Jadi ini warnanya ini merah pekat gitu. Kalau di sini agak pekat ya. Kalau di tempat kita kemarin sama saja sih sebenarnya. Tergantung dari daerah masing-masing gitu. Oke, jadi di sini air merah ini sebenarnya dingin sekali. Tidak tahu dia dingin ini karena airnya terus mengalir atau dia sebenarnya ini kena panas nih. Tapi dia tetap dingin karena dari alur hutan gitu atau gimana kita tidak tahu. Jadi untuk kelanjutannya sebenarnya Cana Maru ini suka tempat yang kurang berarus. Cana Maru Red Barito. Mengapa dinamakan Cana Maru Red Barito? Jadi di sini sebenarnya Cana Maru itu dari aliran-aliran Sungai Barito atau sungai-sungai kecil dari Sungai Barito begitu. Oke, sedikit penjelasan lagi tentang Cana Maru. Jadi di tempat kita ini ada dua jenis Cana Maru. Yang jenis rednya gitu. Jadi di sini ada yang red yang agak merah dan red yang agak ke oren-orenan. Sebenarnya yang membedakan mereka berdua adalah gennya. Jadi Cana Maru di sini tergantung air. Karena dia merah, tempat tinggalnya air merah, jadi warnanya agak merah atau gelap gitu. Sebenarnya kita pernah mencoba baby Cana Maru, kita letakkan di air sumur atau air leding atau air hujan gitu. Jadi warnanya itu berubah agak keputih-putihan dibanding dia dimasukkan kepada rendaman air ketapang berwarna merah itu. Jadi sebenarnya air itu berpengaruh sekitar 10-20% untuk warnanya dari Cana Maru itu.
Jadi di sini kawan-kawan, sebenarnya Cana Maru ini suka bersembunyi ke pinggir-pinggir aliran sungai sebenarnya. Cuman kita ini masih di muara dan tidak mungkin bisa menemukan Cana Maru karena sekarang agak sulit untuk menemukan Cana Maru. Nah, jadi kita jelaskan sedikit saja di sini. Dan Cana Maru itu sebenarnya dia tidak suka di tempat yang berarus. Dia sama seperti ikan gabus, seperti ya sejenisnya itulah. Dia bukan ikan arus sebenarnya, cuman bisa aja dia di aliran berarus. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kita ada beberapa tips, sedikit tips untuk kawan-kawan yang ingin mengadopsi Cana Maru. Jadi di sini Cana Maru itu sebenarnya ada hasil dari tangkapan, jebakan atau bubu. Nanti kita tampilkan bagaimana bentuk jebakannya. Dan ada hasil dari tajur. Biasanya hasil tajur itu menggunakan umpan kecoa itu. Dan paling berbahaya di sini ialah hasil dari setrum. Dia biasanya kalau hasil setrum dia lehernya patah gitu, agak bengkok, dan itu paling bahaya tuh. Jadi kawan-kawan di sini perlu waspada. Sebelum membeli Cana Maru itu sebenarnya. Kenapa harus waspada? Jadi di sini sebelum kita membeli itu kita harus tahu itu tadi hal-hal yang penting untuk sebelum kita membeli. Karena apa? Dia berbahaya. Setelah pengiriman dia kemungkinan besar akan mati karena di bagian tubuhnya ada cacat atau rusak begitu. Selanjutnya tips dari kami ialah sebaiknya membeli Cana Maru itu dibandingkan yang tadi. Bagi teman-teman yang ingin membeli yang sudah ukuran agak besar sekitar 25 cm ke atas, itu dari hasil jebakan atau bubu itu tadi, atau dari adopsi dari kecil itu. Dan yang paling bagus juga itu dari babynya, dari ukuran kecil dari sekitar 9 cm. Jadi itu aman untuk dipelihara gitu. Tapi sebenarnya untuk melihat, kita di sini kan memerlukan kecantikan dari Cana Maru itu. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama saja. Cuman yang lebih bagus sebenarnya dari hasil jebakan dia sudah terbentuk dari treatment alam gitu. Biasanya gennya itu warna merah yang biasa kita pilih. Jadi di tempat kami ini ada satu lokasi yang memang hasil tangkapannya selalu berwarna merah yang pekat, agak pekat, tidak oranye gitu. Jadi itu tadi beberapa tips sebelum kawan-kawan membeli Cana Maru. Sebelum, daripada nanti nyesal membeli Cana Maru kan, lebih baik kita tahu dulu bagaimana tips-tips sebelum memilih atau membeli Cana Maru nantinya. Jadi jangan mentang-mentang warna Cana Maru itu cerah, bunganya keluar, jadi langsung kita pilih. Jadi kita harus tahu dulu itu hasil apa gitu. Kalau hasil setrum atau hasil tajur, kemungkinan besar akan mati. Kami sudah punya pengalaman tentang itu, dan ya kemarin jadi dia mati, kita masak. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi sekian untuk video hari ini. Sebenarnya Cana Maru itu hidup di air yang kurang berarus dan air merah gitu. Di sini Cana Maru itu makanannya sebenarnya ikan kecil, sepat juga bisa, sepat-sepat kecil, dan kelatau sungai yang bentuknya seperti ikan cupang gitu. Cuman dia hidup di sungai, nanti kita tampilkan di video. Dan yang terakhir itu udang kecil itu. Jadi Cana Maru itu suka makan itu. Untuk sebenarnya tidak ada tujuannya, cuman memang itu makanan Cana Maru agar dia tetap berwarna merah gitu, tubuhnya lebih merah. Itu bagus untuk treatment gitu. Oke, jadi sekian video untuk hari ini. Jangan lupa
like, share, and subscribe, dan serta komen kritik yang lebih membangun agar channel ini bisa terus berkembang begitu. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di next video.